Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil qiyamati alladzi la yakadu yunsa. Alhamdulillah, ikhwatifillah, a'azallahu wa iyyakum. Kita sekarang berada di Yam Manajul Sanggawido yang luar biasa. Kita ketika sampai melepas lelah dan Masya Allah, yang kita lewati jalan yang batu-batu besar becek kemudian apalagi ada genang-genang air bahkan jalan yang licin yang buat dan motor kita berkelok-kelok dan seterusnya ala kulli hal. Setelah kita lalui itu semuanya, kita berhasil mencapai Manajul ini dengan susah payah, dan akhirnya kita bisa menikmati airnya sangat jernih dan yang melimpah ruah yang terus mengalir berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai detik ini tidak habis-habis Ini merupakan suatu kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mampu untuk menciptakan hal-hal yang semacam ini. Itu tentunya di luar nalar dan juga logika kita. Nah, kemudian di sini anak akan menyampaikan beberapa poin tentunya apa yang saya sampaikan ini bukan berarti karena lebih baik daripada antum. Kita ini tanasuh, karena Allah Ta'ala berfirman, wal 'asr demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan tentunya kata para ulama, tidak akan sempurna iman seorang kecuali dengan ilmu. Jadi lafaz illal ladzina amanu adalah isyarat kepada ilmu wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Artinya iman itu tidak lengkap kecuali dengan bagian yang namanya amal lisan, amal anggota badan. Kemudian wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dengan yang hak kebenaran, dan juga saling menasihati dengan kesabaran. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Dua golongan. Golongan pertama kafir dagang, golongan kedua tentara kafir Quraisy, Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, yaitu kafir dagang. Yang ketemu malah tentara, Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Ini di antara hikmahnya, Allah ingin membenarkan yang benar di hadapan tentara-tentara yang sombong ini, yaitu kafir Quraisy, yang mereka jumlahnya 1000 alias 3 kali lipat daripada jumlah kaum muslimin. Nah, ini Rasulullah dari mana tahu jumlah mereka 1000? Yaitu apa? Rasulullah kirim mata-mata, kamu pergi ke perkemahan kafir Quraisy, mereka setiap hari nyembelih berapa ekor unta, Ternyata dapat laporan mereka setiap hari itu nyembelih 10 ekor unta, 10 ekor unta. Dan 1 ekor unta itu bisa dimakan untuk 100 orang. Jadi 100 kali 10, 1000 orang. Oh, berarti jumlah mereka 1000 orang. Udah, akhirnya apa? Sebenarnya Rasulullah kalau misalnya mau diktator bisa aja perang. Tapi apa? Rasulullah ngajak musyawarah. Wa amru syura bainahum, dan perkara mereka adalah bermusyawarah di antara mereka. Wa syawirhum fil amr, dan usahalah dengan musyawarah dalam suatu perkara. Rasulullah minta saran. Muhajirin bagaimana? Siap. Singkat ceritanya punya satu kata, siap. Kalimatnya sebenarnya panjang tapi anak singkat, siap. Ansor, ini Ansor nih. Rasulullah mengira, ini kan sudah di luar wilayah teritorial Madinah. Ansor ini kan Madinah. Dan Ansor ini sudah punya ikatan janji akan melindungi Rasulullah dengan jiwa dan raga, harta, nyawa untuk melindungi Rasulullah. Nah, tapi udah di luar wilayah Madinah.
agak jauh kan Badr nih kan. Akhirnya Rasulullah minta pendapat Ansar. Ansar, bagaimana Ansar? Ya. Rasulullah ini melirik kepada Ansar, melihat ke Ansar. Ansar gimana? Ya. Akhirnya apa? Orang Ansar bilang dengan mantap, mereka bilang ada apa namanya jubirnya, juru bicaranya. Ya Rasulullah, majulah berperang. Jangan engkau mengira wahai Rasulullah, kami ini seperti Bani Israel, ya, yang mengatakan kepada nabi mereka, idza anta waqatila inna hauna qaidun. Pergilah engkau wahai Musa dan juga Tuhanmu, lalu berperanglah. Kami di sini duduk menanti hasil. Kami duduk di sini. Kita nongkrong menyaksikan kalian berdua perang, ya. Menang, ya kita ikut ngambil ghanimah kan, atau kita nimbrung meraih kemenangan. Kalau kalah, ya sudah selesai kalah. Itu kan gak ada pada orang Bani Israel. Kami tidak seperti Rasulullah. Idhab anta faqatila idhab anta. Kemudian apa? Kamu pergilah wahai Rasulullah, dan kami pun akan bersama Anda. Masya Allah. Kami akan bersama Anda. Jadi perkataan Jibril ini untuk apa? Untuk meyakinkan Rasulullah bahwasanya apa? Mereka bersama Rasulullah meskipun sudah di luar teritorial, ya, Madinah. Wah, Rasulullah akhirnya makin mantap nih. Udah, akhirnya apa? Rasulullah pun akhirnya perang, dan singkat cerita Rasulullah memenangkan peperangan Badar tersebut. Ya, Allah turunkan, ya, al-sunnah malaikatul mudhifin. Allah turunkan 1000 malaikat, ya, yang membantu dalam perang Badar ini. Subhanallah, ya. Jadi sekali lagi, ya, kita merujuk kepada tema dakwah poin yang pertama tadi. Apa yang kita harapkan itu kadang tidak sesuai dengan yang Allah tetapkan, ya. Tadi sebenarnya disebutkan di awal-awal saya mukaddimah. Kita berharap ketika perjalanan, ya, jalannya mulus, ya, kemudian mungkin keras, semen, kan, cor atau apa. Ternyata apa? Masya Allah, ya. Itu knalpot aja udah asap-asap kan, hampir kemasukan air kan. Ini, wah, sampai-sampai ada dua genangan air. Satu dikasih silang, wah ini Masya Allah deh, bagus. Dikasih silang kayu gini, oh, bukan lewat sini berarti kan? Itu lewat sini kan? Dan itu berapa kali itu anak-anak turun kan, naik lagi, turun, naik lagi, jalan kaki dan seterusnya. Licin juga, ya, bannya semi cangkul, jadi pas naik nanjak ini, gitu. Ya, jadi luar biasa sekali. Sampai akhirnya kita putuskan, nah, kita tidak naruh motor di depan gerbang menajur itu, tapi masih di bawah, karena itu kan nanjak, nanti turun, nanjak lagi. Wah, ini motor kayak kita nih nggak mampu nih lah. Akhirnya kita turun situ, ya, dan kita pun akhirnya jalan kaki. Itu apa? Udah kita nggak bisa kita kita mau ngomel ke Allah gitu, ya Allah tuh kayak gini, terus langsung berubah gitu, nggak bisa, ya. Tinggal PR-nya adalah satu, bagaimana kita menyikapinya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita marah sama Allah, kita emosi atau bagaimana, kita, ya, mencaci maki jalan ini dan seterusnya. Ya, kalau kita caci maki, kita misalnya menghina anak, combera, gendaran air dan sebagainya, itu sama saja kita menghina Allah SWT, karena semua ciptaan Allah SWT. Sama seperti misalnya kita menghina angin yang kencang atau apa, ya, atau misalnya suatu masa dan sebagainya, punya ciptaan Allah yang antara cipta-ciptaannya, maka sama saja kita menghina yang menciptakannya. Hanya tinggal bagaimana kita menjaga lisan kita, sikap kita, dan seterusnya, ya. Semuanya bahasa, kadang sebagian besar kita pakainya soal bahasa, ya, becek luar biasa, berapa kali kepleset, itu tinggal kita, ya, qadarullah, ya, astagfirullah, saya jatuh, nah, atau bagaimana, tinggal bagaimana kita menyikapinya, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah, ya, Allah membangunkan sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuan. Makanya beda kewajibannya antara orang yang kaya sama orang yang miskin, ya. Orang kaya, ya kan, diwajibkan untuk apa? Haji, untuk zakat dan sebagainya. Orang miskin sebenarnya juga, cuma kan dalam kondisi tentunya ya nggak mampu seperti itu. Tapi, ya, di tahun-tahun berikutnya pun ada kemungkinan bisa. Namun, ya, dalam kondisi yang
dengan ekonomi yang sekarang itu misalnya, yang ini kaya, yang ini miskin, tentunya apa? Yang wajib ketika itu bagi yang kaya untuk berkurban, yang kaya untuk berkurban, untuk zakat. Yang miskin ya tidak berkurban. Kalau mau berkurban itu kalau dia mau bisa saja. Maka ada ya nenek-nenek atau orang tua dia miskin itu, dia nabung dia, ya sedikit-sedikit, lama-lama apa? Nah, dia bisa berkurban, subhanallah. Ya. Nah sekarang ya relasinya apa dengan perjalanan kita ini? Ya, kita lihat ban-ban motor itu kemampuannya berbeda-beda. Ya. Kemampuannya berbeda-beda. Ada yang ya bannya halus dengan cocok di jalan raya mulus. Pas di sini, nah licin, tidak sesuai kemampuannya. Kalau dipaksakan, bisa-bisa aja, cuman ya itu ngepot-ngepot, ya kan. Tapi kalau pencangkul, masya Allah, ya lancar jaya, ya. Jadi ada kemampuan masing-masing, ada potensi masing-masing, ya. Maka itulah kata Allah SWT itu, ya. Allah Maha Adil, ya. Untuk yang ini Allah bebankan kewajiban yang ini, untuk yang ini ya tidak dibebankan sama dengan yang ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Sampai-sampai orang miskin, orang fakir itu mereka ngeluh sama Rasulullah, ya. Ya Rasulullah, dalam hadis itu cukup panjang, Anda sampaikan maknanya. Ya Rasulullah, dhahaba al-dutu bil ujur. Orang-orang yang kaya raya ini pergi dengan pahala-pahala mereka. Mereka bisa haji, mereka bisa zakat, mereka bisa sedekah, infak dan seterusnya. Mereka bisa melakukan itu karena apa? Mereka punya harta, mereka punya uang. Sedangkan kami tidak, ya Rasulullah. Bagaimana ini? Nah akhirnya apa? Rasulullah bilang, kalau begitu saya punya, ya, saya akan kasih tahu ke kamu kalian, ya, bagaimana caranya supaya mengimbangi pahala-pahala mereka itu, pahala haji, pahala mereka sedekah, infak, zakat dan seterusnya, ya. Apa itu? Kamu setiap selesai sholat wajib berzikir, sebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Subhanallah. Kita melakukannya berapa kali? Banyak sekali. Tinggal bagaimana kita ketika melakukannya, apakah ya kita melakukannya ikhlas, kita melakukannya khusyuk, ya, atau jangan-jangan hitungannya salah-salah, ya kan? Hitungnya katanya harus 33, datanya berapa? 40-an, ya kan? Kayak misalnya kita jawab soal lembar jawaban dulu, minta lembar jawaban, ya. Soalnya belum datang, udah disilang-silang sampai 50 soal. Nggak tahunya pas soal datang, lah soalnya cuma 25. Oh, udah. Akhirnya apa? Akhirnya ketahuan kalau ini ngasal-ngasal. Jadi ya seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, maka kita ya tentunya melihat situasi-situasi itu, dan kita tentunya maklumi, ya, yang mana ini yang ini kaya, yang ini miskin dan seterusnya, itu semuanya sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian orang kaya ini, orang miskin ini, orang fakir datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata mereka sudah tahu apa yang kita lakukan, ya Rasulullah. Mereka zakat iya, haji iya, sedekah, infak, mereka juga melakukan hal yang sama dengan saran dari Rasulullah tadi. Nah, akhirnya apa? Mereka kan double-double nih pahalanya. Orang fakir gak bisa ngimbangin lagi begitu kan. Akhirnya Rasulullah bilang, dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah keutamaan karunia dari Allah yang Allah peruntukkan bagi siapapun yang ia kehendaki. Sudah, bagaimana lagi? Masa ya udah sini siapa aja orangnya, ya nih saya kasih kamu kambing, ya nih unta. Nggak mungkin. Rasulullah kan bukan ya orang yang kaya raya yang sangat kaya raya dan sebagainya, tidak. Ya, maka apa? Maka Rasulullah akhirnya bilang, dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Ya, maka ini sudah menjadi ketetapan dari Allah SWT. Tinggal bagaimana bersyukurinya, yaitu tentunya dengan melihat kepada yang bawah, bukan kepada yang atas, ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian ya yang ketiga, yang terakhir, ya, dengan yang ketiga ini, bahwasanya ya bertemunya saudara seiman dengan sesama saudaranya itu suatu peluang yang kadang itu jarang terjadi.
contoh ya, seperti sekarang ini kan, ini jarang terjadi ini ya. Ini ketika player jadi itu ada yang nge-share kan, ternyata di-share, jadi ada yang juga nge-share lah, ada nge-share, yang gini nge-share. Nah akhirnya apa? Ya daftar banyak, ya daftar ikut masuk grup banyak kan, dan Masya Allah yang datang juga banyak ya. Dan tadi ketika di foto dengan background terjun juga kemungkinan besar ya banyak ada pertuan gini ya. Dan ini ada yang dari Sanuri itu, ada kata apa mana? Nggak jadi. Oh nggak jadi. Ada rencana kemana sekalian nggak jadi ya? Ya nggak jadi. Betul. Tapi ini pun sudah luar biasa dari berbagai daerah. Ya ada berbagai daerah, ada dari Pontianak, ada dari Kuburaya, ada Kuburaya, ya. Kuburaya, ada yang dari mana lagi? Antum Sanggar ya? Seluas. Oh seluas, beda-beda ya. Dan pertemuan ini terkadang jarang terjadi dan ini apa namanya? Karena jarang, karena juga momen-momen tertentu dan seterusnya, maka apa? Kita hargai dan juga optimalkan sebaik mungkin pertemuan ini ya. Karena kita nggak tahu besok, lusa dan seterusnya, kita nggak tahu apakah ketemu lagi dalam kondisi kita beriman, apakah kita ketemu lagi dalam kondisi semangat, apakah kita ketemu lagi ya di dunia ini, atau nanti bisa malah ketemu di surga insya Allah ya. Semoga semuanya para ketemunya di surga Jannatul Firdaus ya. Wa idza sa'altumullah al-jannah fas'alul firdaus. Dan jika kalian yang mendambakan meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Minta surga Firdaus yang paling tinggi sama Rasulullah kan. Rasulullah itu Rasulullah, para sahabat seterusnya. Kalau meleset, bawah dikit ya. Kalau kita mintanya, adalah yang penting surga yang paling rendah ada apalah. Harapannya itu, nggak ada yang meleset. Di bawahnya apa? Neraka. Masuk ke neraka. Jadi jangan pula kita seperti kita mau ujian. Adalah yang penting KKN lah. Penting KKN, penting nggak merah, nggak kebakaran. Pasang targetnya KKM, nggak tahu yang meleset targetnya apa? Ya merah, ya kan? Kayaknya rapotnya dihiasi dengan kebakaran ini ya. Nah, jadi seperti itu. Bagi kita hargai pertemuan ini ya, dan kita saling mengenal ya. Ini Masya Allah yang baru datang, dan katanya sih ini sore langsung pulang ya. Nah, sore langsung pulang, singkat sekali Insya Allah, tapi luar biasa juga ini pertemuan ya, yang sangat jarang terjadi. Dan kita berharap pertemuan-pertemuan semacam ini tidak nanti di sini aja, tapi kita juga lanjutkan lagi untuk apa namanya trik berikutnya. Nah, di mana Kemingsun ya, insya Allah nanti diinfokan selanjutnya, dan kemungkinan nanti angkatannya nambah lagi kan. Nah ini tambah Ustaz Abdurrahman, sebelumnya di Remkwek ya ada Ustaz Hamdi ya. Jadi berikutnya lagi ada siapa, dan kemarin Masya Allah kita bersama Pak Jokowi ya. Itu luar biasa itu ngajak beliau nih. Nah yang hari ini nih beliau izin karena apa? Dia lagi siaga 1 karena menanti anaknya yang ke berapa, 10 atau ke 11 ya? Nah, ke 10 ya, yang ke 10 rojol ya sebentar lagi, semoga dimudahkan ya. Nah itu apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi khususnya anak pribadi dan kepada ikhwah semuanya. Dan kita sekarang juga berharap khususnya pertemuan ini pertemuan yang diberkahi, dirahmati Allah oleh Allah SWT, dan perpisahan kita pun perpisahan juga karena Allah. Nanti kita semoga dipertemukan lagi dalam kondisi iman dan seiman, semanhat ya. Dan kalaupun tidak, nanti kita berharap bertemunya di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.